Kalau suka warna dingin, lihat tren belakangan ini. Temanya bintang di langit. Nggak perlu, saya mau tema salju saja. Soalnya suami saya melamar saya saat turun salju. Dr. PI, pemenang termuda penghargaan Kianjun, siapa yang paling ingin diucapkan terima kasih? Terima kasih kepada pasangan saya. Prestasi saya hari ini. Semua demi mendapatkan pengakuannya. Ranan. Aku mencintaimu. Wah, dokter ini ganteng banget. Cewek yang ditembak sama dia pasti bahagia banget. Pria di layar itu adalah suamiku. Karena sibuk dengan pekerjaan setelah menikah, belum mengadakan pesta pernikahan. Tahun ini dia mendapatkan penghargaan medis impian. Aku berencana mengatur pesta pernikahan yang tertunda 4 tahun sebagai kejutan. Pernikahan hitung mundur 7 hari. Selamat atas penghargaanmu. Minggu depan di Hotel Rejing, kami sudah siapkan pesta perayaan untukmu. Nyonya. Anda dan suami memesan suite di sini, sudah melewati waktu check-out. Apakah Anda perlu perpanjangan? Anda salah sembang. Tidak, ini benar. Kemarin Anda dan Pak Pei datang, nomor telepon yang diberikan ini. Pak Pei. Emi Bai, kenapa nggak diangkat? Pegila. Anran, kenalin seseorang. Ini. Dosen universitas saya, Ren Ying, pakar tamu di departemen kami. Tadi malam saya pergi menjemputnya. Tapi pesawatnya terlambat. Jadi kami menginap di dekat bandara. Kalian tinggal bersama? Ah, iya. Guru bawa anak tinggal di hotel itu nggak aman, saya harus lebih memperhatikan. Oh, jangan salah paham, ya. Buka kamar suite. Sudah, Xiao Bai, bantu lepas sepatu guru. Eh, Tidak salah jadi muridku ya. Bahkan kau dapatkan penghargaan Ingat pertama kali masuk sekolah dulu. Kau takut membedah kata. Sampai minta guru memegang tangan. Ajari kamu langkah demi langkah. Kamu masih berdiri di situ. Simpan tas dan topi saya, setrika syalnya. Jangan kusut. Apa? Bu Guru. Hang, Dia istri saya. istri. Aduh, maaf banget. Melihat dia seperti itu. Aku kira dia pembantu rumah tangga kalian. Aduh, Xiao Bai. Tali bra lepas, bantu aku pasang. Guru, sudah selesai. Hei, hujan bunga. Kamu lagi ngapain? Kenapa, Anran? Lihatlah, Aduh, salahku nih. Biasanya terlalu sibuk riset. Jadi lupa ngurus anak. Tapi ya, surat nikah itu cuma kertas. Rusak, ya udah rusak. Engga bakal ganggu hidup. Baik kecil. Kamu bilang iya Engga? guru benar kok. Anran, jangan sedih ya. Paling buruk, besok aku tempel lagi. Tapi, Oh iya. Sebelum guru menemukan rumah, tinggal di tempat kami. Ah. Selama waktu ini, terima kasih atas usahamu. Guru, kopernya terlalu berat. Jangan kamu angkat, biar aku saja.
Meskipun biasanya jarang dipakai, kalau sobek rasanya tidak enak. Lebih baik minta Mubai untuk bantu urus ulang kartu identitasnya. Profesor Ran tinggal di rumahmu. Kalian balikan lagi? Dokter baru, Dokter Ran. Kenal? Pak Bai dapat penghargaan 1000 joran, dan waktu diwawancara nyatain cinta ke Profesor Ran. Ha? Kalimat itu. Ran, aku cinta kamu. Maksudnya Profesor Ran, kan? Ran, aku cinta kamu. Guru suka pria dewasa dan berprestasi. Beberapa tahun ini kerja keras banget. Semua cuma supaya suatu hari bisa diakui oleh guru. Ini yang disebut kekuatan cinta. Kamu ke dia itu cinta. Lalu aku ini apa? Kamu sudah menikah dengan Suster An? Menikah apanya? Dia sama Anran itu cuma nikah palsu. Mau nipu orang bodoh ya? Ha, kenapa nikahnya palsu sih? Anran maksa menikah. Anran itu cuma lulusan sekolah perawat. Bisa dekat dengan si Pak Bai kita. Harus pegang erat-erat dong. Aku yang duluan melamar. 4 tahun lalu di hari Valentine. Guru ngumumin punya anak, aku sengaja bikin dia kesal, lalu menikah pura-pura sama Anran. Sampai ngirim foto surat nikah. Kirim pesan ke dia bilang, asal dia mau. Pengantin bisa diganti kapan saja. Hanya saja, dia belum membalas aku. Pria idola di kampus kita. Ternyata bisa senorak ini. Iya, Pak Guru. Aku sudah menikah. Kamu marah ya? Aku sudah jadi dokter bedah termuda di kampus ini. Kenapa kamu tidak menunggu aku? Guru. Selama kamu mau, pengantin bisa diganti kapan saja. Hanya Profesor Ran yang bisa membuat Lau Bai berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Aku cuma alat untuk mengesalkan dia dengan wanita lain. Aku adalah pengganti yang bisa diganti kapan saja. Kalian harus merahasiakannya ya, jangan sampai Anran tahu. Dia berbeda dengan guru. Pengalamannya lebih sedikit, tidak tahu apa-apa. Aku takut dia bertindak nekat. Tenang, dalam 2 hari kalian harus menggelar ulang pernikahan. Aku tidak akan Ya, pernikahan. Bukankah begitu? Aku melihat Anran di aula Banket Ruijing dengan orang-orang dari perusahaan acara pernikahan. Dia bukan ingin mengadakan pesta perayaan, tapi ingin menggelar ulang pernikahan. Bersambung. Maaf, Nona, menu pernikahan Anda mengandung bahan langka. Kami sudah menghubungi pemasok untuk menyiapkannya. Jika Anda membatalkan pesanan, uang muka Anda tidak bisa kami kembalikan. Tidak apa-apa, batalkan saja. Baik. Bu. Kirim alamat hotel ke Ibu. Biar ibu bisa kasih tahu. Ibu kasih tahu sih. Bu, tidak perlu kasih tahu. Pernikahannya batal. Apa? Kenapa? Suamimu gimana? 4 tahun tanpa pesta pernikahan. Apa dia punya orang lain? Jangan pikir yang macam-macam. Kami cuma sibuk kerja. Terlalu sibuk. Tapi ini nggak pernikahan harus dia. Anakku celek hebat. Tiap tahun selalu. Baru lulus jadi dokter bedah termuda di Rumah Sakit Rakyat Pertama Kyoto. Meski ada kasus itu, bukan salahmu. Siapa menyelamatkan pasien? Tapi dia bangun dan bunuh orang. Suamimu karena hal itu, dia tidak tahu. Dia hanya tahu. Aku perawat di departemen. Pernikahan harus dilangsungkan. Biar kerabat-kerabat suka bergosip di belakang. Kamu hidup baik. Suruh suamimu berusaha lebih. Jika dia tidak mau Ke jalan cari pengantin baru. tetap harus buat pesta pernikahan. Bu, aku. Meski Pei Mubai mau. Aku juga nggak mau lagi mengadakan pesta pernikahan dengannya. Kakak, boleh saya bantu? Ke jalan besar cari calon suami, tapi tetap adakan. Apa kamu sudah cukup umur untuk menikah? Jangan khawatir, bukan penipu nikah. Ini hanya untuk menghadapi keluarga di rumah. Ini KTP saya. Saya perawat di Rumah Sakit Kingpu, cek sendiri. Perjanjiannya saya tulis jelas, takkan ada perselisihan harta. Baik.
Langsung tanda tangan saja. Cepat sekali setuju. Kalau begitu, tambah WeChat, ya. Ye, yakin dia dokter perempuan yang kamu cari selama 6 tahun? Bukannya kamu cari orang bernama Su Anran? Kenapa Anran? Dia bukan dokter, tapi perawat. Gimana kalau kita periksa lagi? Tidak perlu. Aku yakin. Itu dia. Tolong, ada teman di dalam mobil. Cepat selamatkan dia. Mobilnya berasap, meledak. Dokter Su, cepat kembali. Pegang aku erat-erat. Kakak. Aku baru saja selesai ujian. Aku nggak mau mati. Jangan, kakak di sini. Beritahu ruang gawat darurat untuk siapkan operasi. Aku yang akan memimpin. Kamu kenapa hari ini? Aku telepon kamu tapi nggak diangkat. Kesini sebentar. Aku ada yang mau dibicarakan. Iya. Acara pernikahan minggu depan, ya? Ternyata. Dia tahu aku sedang mempersiapkan pernikahan. Cari. Kamu akan pergi? Anran. Beberapa hari lagi, sekelompok mahasiswa magang datang ke rumah sakit. Nantinya, aku akan sangat sibuk. Lagi pula, menikah selama 4 tahun. Mau adakan pernikahan atau tidak? Apa bedanya? Hau-hau merengek terus minta aku nggak bisa menenangkannya sendiri. Papa, papa. Aku mau papa bantuin aku tidur. Oke, Oke. lihat anak ini. Kalau bukan papa bantu tidur, dia nggak mau. Siap, aku minta bantuanmu. Berperanlah sebagai... Tentu saja bisa. Papa antar kamu tidur. Hang. Pei Mubai, yang ingin aku katakan adalah bersambung. Anran. Kamu cukup tahan juga. Hari pulang ke negara, sengaja biarkan hotel cinta menelepon. Kamu masih tenang saja. Baiklah. Aku buat kamu lihat yang lebih seru lagi. HMPH. Dibanding waktu sekolah, kamu jadi jauh lebih kuat. Beberapa tahun ini, latihanmu kelihatan banyak ya. Cuma bercanda kok. Santai, jangan tegang. Jangan berpikir aneh-aneh. Di mata guru, kamu selamanya hanya Aku sudah bukan anak kecil lagi. Ran. SSS. Jangan panggil sembarangan, nanti suster dengar. Dia bakal salah paham. Dia itu beda sama aku. Aku sih, isi kepala penuh sama hal-hal hal lain gak penting. Lingkungannya sempit. Pernikahan segalanya baginya. Kamu harus pandai-pandai menghiburnya. Masih ingat dulu. Kamu bilang ingin menikahi wanita cerdas seperti guru. Tapi nyatanya, kamu malah memilih Anran. Hah? Semua pria sama saja, dangkal. Cerawat. Aku mau tidur. Guru. Aku mencari Anran.
Karena dia mirip kamu. Terutama dari belakang. Saat pertama kali melihatnya, guru sudah kembali. Sayangnya, meskipun mengenakan pakaian yang sama, menggunakan parfum yang sama, dia tetap tidak bisa menggantikanmu. Rasanya agak dewasa ya. Tidak. Sangat cocok. Ganggu kamu satu. Ada yang ingin aku katakan. Ayo. Kamu habis nangis. Kenapa? Peimubai. Kita berpisah saja. Bersambung. Aku tahu. Kamu masih kesal karena aku kemarin membantu guru menenangkan Hao-Hao. Tenang saja. Guru demi menjaga perasaanmu. Bantu Hao-Hao pindah asrama. Tidak perlu. Waktunya sudah tidak cukup. Aku antar Hao-Hao ke taman kanak-kanak. Lihatlah. Matamu sampai bengkak, cepat kompres pakai panas. Nanti malam ada kegiatan tim. Jangan sampai rekan-rekan kerja jadi bahan ketawa. Prof. Ran, dissertasi doktor, Andalu Arbiaza. Saya ingin konsultasi soal penanganan pembuluh darah parah akibat. Ada tips untuk mengurangi perdarahan hebat? Gunakan belt pembuluh darah untuk diangkat. Ini efektif mengurangi keretakan dinding pembuluh darah. Sudah cukup. Keluar kumpul, malah bahas soal akademis? Bagaimana kalau kita bersulang untuk guru bersama? Oh iya, urusan akademis bicarakan di kantor. Mulai sekarang dengan Profesor Ran. Tingkat pelayanan klinik kita pasti akan meningkat pesat. Laubai hasil didikan Profesor Ran. Bersulang untuk Profesor Ran. Beliau kan yang membantumu mendapatkan suami yang hebat. Aku tidak minum alkohol. Kita ganti dengan teh saja, ya. Kamu ini menghina siapa? Joyen. Tidak apa-apa. Perawat An mungkin salah paham tentangku. Memang wajar bagi seorang melihat suaminya dikelilingi seorang wanita hebat. Pasti akan berpikir macam-macam. Aku bisa mengerti itu. Dia iri sama kamu, keluarga baik, pendidikan tinggi, dan kompeten. Ran. Minum satu. Peimubai. Aku alergi alkohol, kamu tahu. Alergi apaan sih? Semua itu cuma alasan. Profesor Ran otoritas di bidangnya. Dia mau kamu bersulang ke dia nganggap kamu. Kamu masih sombong aja. Ran. Hargai sedikit. Satu gigitan saja, boleh nggak? Aku bilang aku alergi. Xiaosu, bulan depan di Kyoto ada konsultasi medis. Aku mengundangmu ikut. Aku tahu kamu bukan dokter lagi, tapi ahli di bidang ini. Pendapatmu mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Aku akan pergi. Bersambung. Profesor Ran, Giliranmu main, jujur atau tantangan. Ceritakan rahasia besar. Ini bisa dihitung nggak? Dia bisa pakai lidah buat simpul di tangkai ceri. Itu aku yang ngajarin. Eba juga, Laube. Rahasianya dalam banget sih. Jangan ngejek. Belajar ini bisa ningkatin skill ciuman. Aku ajarin dia buat kebaikan pacar Lau Bai nanti.
Jangan cuma ngomong doang. Ayo praktekin, biar kita juga lihat langsung. Ah, Saya nggak masalah. Kamu bagaimana, Putih? banyak orang seperti ini. Ngomong di sini kayaknya nggak bagus. Apayong dit akut. Ini cuma pertukaran teknis. Bukannya suruh kamu berbuat jahat. Cepat, cepat. Aku mau bicara jelas sama kamu, mengakhiri hubungan ini dengan baik, tapi nggak perlu lagi. Paymu bye. Kita sampai di sini saja. 15.2 C'est plus lu. Barusan ada pengumuman dari institut. Bulan depan di Kyoto, konsultasi untuk kasus sulit. Pak Bai dan Profesor Ran terpilih. Yes. Selamat ya, Profesoran. Ran Ying, Itu kamu. lepas. Kamu mencuri mengambil surat penerimaan fakultas akhirnya aku menemukanmu. Bukan aku. Salah orang. Lepaskan aku. Bicaranya meyakinkan. Jangan-jangan ini benar? Mana mungkin, sih? Ini cara baru buat cari masalah, ya? Maaf sekali. Cewek itu biasanya terlihat normal. Sebagai permintaan maaf, malam ini konsumsi gratis. Mohon pengertian kalian semua. Jangan anggap serius. Haha, maaf, maaf. Kenapa dia tahu tentang guru? Dan kalau dia kuliah di Fakultas Kedokteran, Xiao Bai. Ya, Suster An di rumahmu terlalu keterlaluan. Aku menyuruh dia minum segelas. Perlukah dia mencari orang untuk merusak reputasiku? Anran. Dia sampai cemburu dan melakukan hal sekasar itu? Maaf, Bu Guru. Saya pasti akan menyuruh dia meminta maaf kepadamu. Kenapa melakukan ini? Kenapa melakukan ini? Apa, Aaron? Aku tidak menyangka kamu jadi seperti ini. Bu Guru hebat, kamu iri padanya? Jadi, cari orang untuk mengganggunya. Kamu tahu dia profesor. Reputasi penting baginya. Aku nggak tahu yang kamu bicarakan. Aku harus kerja, bisa minggir? Pergi, minta maaf. Kamu siapa? Aku adalah Xiao Bai. Anran. Aku minta maaf padamu. Aku nggak nyangka kamu benci aku. Kamu benar-benar kebanyakan mikir. Aku sama si Putih, beneran nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini pertama kalinya guru merendahkan dirinya. Kamu puas? Kamu kenapa datang mencariku? ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Keluargamu juga nggak gampang dihadapi. Langsung menikah saja? Orang tuaku mendesak soal pernikahan. Anggap saja bantu aku sekali ini. Kapan kamu mengakhiri ini? Aku pasti tidak akan mengganggumu. Pak Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Putih kecil. Aku benar-benar lelah. Menjaga jarak tapi tetap disalahpahami. Kenapa aku harus menahan perasaan sendiri? Pak Guru. Maksud Anda? Si Putih 4 tahun lalu berkata, asal aku mau. Pengantin bisa diganti kapanpun. Sekarang jawabanku adalah, aku mau. Hello. Yang barusan kamu bilang. Aku setuju untuk menghitung mundur Hitungan mundur pernikahan 5 hari, hitungan mundur pernikahan 4 hari, hitungan mundur pernikahan sehari. Aku dengar dari Yoyan, kamu dan perawat An menikah pakai akta
Kenapa nggak sekalian aja? Terus terang sama dia? Guru, saya. Aku pikir-pikir lagi. Oh iya, tadi ada pria aneh nyari Anran. Aku harus cek dulu. Ah. Bahkan pengganti buruk pun bisa timbul rasa. Itu wajar. Yang menjadi milikku akan selalu milikku. Bersambung. Siapa pria itu? Kamu kenal dia, ya? Dia itu, Bu Xiaobai. Jangan ngobrol. Ada pasien darurat butuh operasi segera. Xiao Bai, bantu aku jadi asisten. Perawat An ikut. Oke. Profesor, dengar-dengar banyak kasus Itu hasil kerja Anda karena Anda di sini. Kami jadi lebih tenang. hanya karena pengalaman saja. Operasi buka dada ini bisa dilakukan dengan satu tangan. Menyangkut nyawa pasien. Dan Anda bicara dengan Apa maksudmu? Kamu tidak percaya? Hari ini akan tunjukkan sesuatu padamu. Apa itu membuka dada dengan satu ini berbahaya. Anran, jangan main-main. Guru melakukan ribuan operasi. Kalau dia bilang bisa, pasti bisa dilakukan. Lihat itu. Membuka dada dengan satu sama-sama selesai dengan sempurna. Tanda-tanda pasien normal. Profesor, Anda hebat. Aku tadi sampai ketakutan banget. Guru, Anda bisa melakukannya dengan baik. Anran, tahukan seberapa hebatnya guru kita? Beberapa orang, nih, daripada iri dengki, lebih baik waktu. Dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan diri, biar nggak jadi bahan tertawaan. Xiaoran, ada kabar. Korban cedera ini Veteran berprestasi dengan kisah penyelamatan terkenal. Pakar Provinsi datang ke sini. Di luar banyak wartawan menunggu wawancara. Masyarakat berkumpul di depan rumah sakit. Operasi ini harus dilakukan tanpa kesalahan. Tenang, Direktur. Operasi selesai dan berhasil. Kita harus membuat rumah sakit kita sorotan. Tidak boleh ada kesalahan. Kalau tidak, dokter bedah utama bisa dipenjara karena kecelakaan medis besar. Apa yang terjadi? Detak jantung menurun. Siapkan suntikan penguat jantung. Buat jalur intravenous kedua. Pasiennya sudah tua, muncul reaksi stres. bukan stres. Kamu nggak sadar ya? Interval PR pada detak jantung mulai memendek? Ada blokade konduksi. Dia kok tahu soal ini? Apa-apaan kamu bicara? Belum saatnya perawat Sarankan segera lakukan tusuk. Jika tidak, akan terjadi henti jantung. Iya. Xiao Yan siapkan alat tusuk. Gu hai tang dai Yalurina. Pantau Tanda Vital. Apa yang terjadi di dalam? Kenapa Ran Ying tidak angkat telepon? Direktur. Bagaimana situasinya? Prestasi rekan tua utusan provinsi ini dihargai oleh pimpinan. Tolong beri saya hasil yang positif dan pasti. Direktur, apakah pahlawan? Apakah keluar dari bahaya? Kami siaran langsung seluruh jaringan. Tolong beritahu kemajuan operasinya. Persiapkan alat jahit, siapkan jarum panjang untuk tusukan. Pahlawan veteran terluka menyelamatkan orang. Kita harus menunggu di sini sampai sang Semua orang tenang saja. Penanggung jawab operasi ini adalah Profesor Ran Ying, ahli bedah pindahan dari luar negeri. Dia memimpin operasi. Yakin kabar baik segera datang. Bagus sekali. Di dalam itu gimana? Kamu jangan sampai bikin masalah ya. Dokter Gu, cepat siapkan amiodarone. Harus langsung suntik APA? Benar, siapkan. Baik. Sudah tidak sempat lagi. Detak jantungnya hilang. Habis sudah. Operasi ini diperhatikan pemerintah provinsi. Wartawan masih menunggu di depan pintu. Kita sudah habis. Rumah sakit kita dan kita semua sudah selesai. Bersambung. Sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi?
Operasinya gagal? Semua harap tenang dulu. Silakan tunggu di lantai bawah, jangan ganggu operasi. Siapkan defibrilator. Ini bukan salah kalian. Ini karena pasien sudah tua. Kondisi jantungnya tidak kuat lagi. Ada pepatah bilang ajal tiba pukul 3. Dokter sehebat apapun tidak bisa menahan. Tunggu dulu. Di mana penjepit pembeku Anda? Kamu meninggalkan penjepit di dalam tubuh pasien. Bagaimana mungkin? Sudah melakukan ribuan operasi. Tidak pernah, Kesalahan Serenda ini. Anran, Aku tahu kamu iri, tapi tidak bisa memanfaatkan. untuk menjebakku. Pemubay. Pinset tertinggal di tubuh pasien. Harus dilakukan operasi dada kedua, pasien masih mungkin selamat. Beck. Saya setuju. Xiao Bai, Kamu bilang apa? kamu percaya dia, bukan aku. Guru. Saya Ingat aku guru kamu. Aku yang mengajarkanmu ke... membimbingmu langkah demi langkah. Sekarang setuju operasi kedua, berarti anggap aku salah. Aku membunuh pasien itu. Kalau begitu, mulai sekarang jangan Guru. lagi. Aku tidak bermaksud Anran. Aku tahu sengaja Hanya untuk membuatku pergi. Baiklah, aku turuti keinginan. aku berhenti jadi dokter. HM, Guru, PI Mubai, kamu tidak boleh pergi. Sekarang, hanya kamu yang bisa lakukan operasi. Pasien masih bisa diselamatkan. tidak mungkin. Jantung pasien berhenti berdetak sudah lebih dari 5 menit, tidak ada waktu lagi. Aku akan mencari guru. Dia orangnya keras kepala. Jika terpukul dan melakukan hal bodoh, seumur hidup aku gak akan memaafkanmu. Pak Guru, keluar dari ruang operasi saat prosedur, melanggar peraturan rumah. Kalau sampai ada yang melihat, Aku benar-benar gak bisa Dia lulusan akademi keperawatan, belum baca karya medis serius. Hak meragukan keahlianku? Pak Guru, kamu juga jangan marah lagi. Subtitle, Anran panik setelah pasiennya nggak bisa diselamatin, jadi nggak kontrol omongan. Nanti pulang aku bakal ngomongin dia baik. Orang seperti dia. Tetap tinggal di rumah sakit itu bikin masalah. Detak jantung pasien gak normal gara-gara dia. Saat laporan kecelakaan ke direktur, aku akan sampaikan. Oke. Ikut arahan guru. Kita sudah terlalu lama di luar, mending balik sekarang. Ran Ying, kamu di sini, pencuri. Akan kubunuh. Tidak bisa menunggu lagi. Siapkan operasi dada. Kamu gila. Kamu perawat, mana bisa operasi? Kamu pernah dengar? Rumah sakit Kyoto, 6 tahun lalu pasien dengan jantung berhenti 10 menit selamat. Aku tahu. Operasi itu keajaiban medis. Kenapa aku tidak tahu? Pasiennya punya masalah mental. Setelah diselamatkan, Dia tiba-tiba mulai seorang perawat meninggal di tempat. bulu. Dokter bedah merasa bersalah dan mengundurkan diri keesokan hari. Kejadian ini merusak reputasi rumah sakit. Setelah itu, rumah sakit berhenti membahas itu. Bagaimana kamu tahu ini? Aku magang di rumah sakit Kyoto. Tapi perawat An. Bagaimana kamu mengetahuinya? Karena dokter utama operasi adalah saya. Aku ingat kamu. Saat itu kamu magang di bawah rekan kerja, tapi besoknya saya berhenti. Jadi kamu tidak tahu siapa saya. Baiklah, tidak ada waktu untuk siapkan alat pembuka dada dan penyedot. Aku harus menemukan alat yang tertinggal dalam waktu 3 menit. Jangan coba-coba. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Anran. Sedang operasi. Aku pasti salah lihat. Anran cuma seorang perawat. Mana mungkin jadi dokter bedah utama. Lepaskan aku. Kembalikan hidupku. Hati-hati. Cepat, seseorang datang. Keamanan. Cepat, seseorang datang. Ternyata penjepit pembuluh darah.
Detaknya muncul lagi, aktivitas jantung. Hilang lagi. Ternyata tetap terlambat. Henti jantungnya terlalu lama. Tidak. Sistem otot jantungnya belum sepenuhnya rusak. Siapkan adrenalin, suntik ke jantung. Baik. Hidup lagi. Dia benar-benar hidup lagi. Keinginan hidup pasien ini sebagai seorang veteran, fungsi tubuh dan daya tahan jantung lebih kuat dari orang tua biasa. Dia melewati masa kritis. Perawat An, kamu menciptakan keajaiban. Aku akan menemui direktur sekarang agar semua tahu kamu dokter bedah jenius. Tunggu. Apa? Mulai sekarang. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu dan Xiaoyan operasi buka dada. Lalu berhasil Kenapa? Yang menciptakan keajaiban jelas kamu. Selain itu, Dr. Pei juga salah paham. Ini membuktikannya. lebih hebat dari Profesor Ran. Operasi berarti menyelamatkan orang. Aku tidak perlu Tapi, Kalau kalian ingin membantuku, lakukan seperti yang aku katakan. Aku sudah selesai di sini. Pemantauan pasca operasi, aku serahkan pada kalian. Guru, jangan khawatir. Orang gila itu sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, dia tidak akan mengganggu kita lagi. Kita kembali ke ruang operasi dulu. Kenapa kalian keluar? Dr. Pei, kami melakukan operasi kedua pada pasien. Kami menemukan penjepit hemostatik yang tertinggal di dalam. Pasien sudah kembali detak jantungnya, dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Apa? Guru, bagaimana ini bisa terjadi? Pasien kembali detak jantungnya, menunjukkan sebelumnya henti jantung semu. Meski tidak melakukan apa-apa, detaknya pulih sendiri. Mereka berebut penghargaan, tanpa izin langsung. Benar-benar kekacauan. Saya akan laporkan ke direktur dan minta tindakan tegas. Izinkan saya memperkenalkan ini. Dokter bedah menyelamatkan pekerja veteran di proyek. Running. Bintang berbakat dari Departemen Bedah Jantung. Kerja bagus sekali. Di usia muda memiliki kemampuan seperti ini. Luar biasa, Dr. Ran, pasien datang dalam kondisi kritis. Bagaimana Anda membalikkan keadaan? Terima kasih dekan dan semua atas perhatian kalian. Dalam operasi, ada banyak komplikasi berbahaya. Tapi berkat pengalaman klinis saya selama bertahun-tahun, Dia yang melakukan operasi untuk ayah, dia orangnya. Apa yang terjadi? tidak tahu itu. Ayah saya barusan sadar, ada seorang dokter wanita, di tengah operasi malah bertengkar dengan orang lalu keluar. Itu kamu. Dr. Ran. Apakah itu benar? Ini salah paham. Salah paham? Ayah bilang dia dengar semuanya. Kamu ini sembrono, mengapa kamu pantas jadi dokter? Dia. Yang kalian cari. Dia yang melanggar prosedur. Dr. Ran menegurnya sedikit. Dia tidak terima, lalu meninggalkan ruang operasi. Ini tidak ada hubungannya dengan Dr. Ran. Ternyata kamu. Pingganggu. Pukul dia. Belum selesai. Anran. Karena kesalahanmu, rumah sakit jadi terkena dampak buruk. Dr. Ran punya teknik hebat dan berhasil mengatasi. Kalau sampai pasien mengalami sesuatu, rumah sakit akan kena imbas gara-gara kamu. Mulai hari ini, Kamu. pergilah ke bagian penyedia alat, cuci peralatannya. Anran. Keluarga pasien itu sulit dihadapi. Kalau masalah ini sampai ke guru nanti tidak akan bisa jadi dokter lagi. Aku tahu kamu merasa dirimu diperlakukan tidak adil. Aku akan menggantinya untukmu. Kita sudah berpisah. Aku nggak butuh kompensasimu. Anran. Jangan ngomong yang bikin marah. Kamu, Kakimu kenapa? Xiaobai, iya, kakiku cedera.
banyak orang nabrak aku. Aku bawa kamu cek. Jangan takut. Aku nanti cari kamu. Empat tahun lalu, hari Valentine, guru umumkan kelahiran anak. Karena kesal, aku pergi dengan Anran untuk nikah pura-pura. Melupakan seseorang yang menyakitkan bukan memaksa diri untuk lupa. Jangan bercanda. Guru lakukan ribuan operasi. Kalau dia bilang, dia bisa melakukannya. Tapi membiarkan ketulusan, tiap dia pilih kasih. Terus-menerus hancur berkeping. Itu dia. Dia orang yang kalian cari. Saat rasa sakit cukup. Itu cukup untuk menghabiskan semua cinta yang telah aku berikan di hubungan ini. Pemubai. Di masa depanku, tidak ada kamu lagi. Bersambung. Pernikahan, hitungan mundur pernikahan, 2 hari lagi. Ani, Bunga favoritku. Kamu sudah bangun, syukurlah. Aku akan panggil dokter. TKHOHO mengadakan acara keluarga. Gurunya tidak ingin terlihat seperti ibu tunggal, jadi aku menemaninya. Kamu istirahat. Baik-baik ya. Akhirnya kamu bangun, suamimu akhirnya bisa bernapas lega. Suami, Iya, yang tinggi ganteng, selalu menjagamu. Dia 2 hari tidak tidur, kalau kamu tidak bangun lagi. Dia harus tumbang dulu. Bagaimana kondisi? Sudah tidak ada masalah, sore ini sudah bisa keluar. Terima kasih. Lalu setelah pulang, apa ada makanan yang perlu dihindari? Silakan. dia aku panggil pura-pura jadi pengantin pria. Ternyata dia begitu serius, sementara suamiku Sedang menemani cinta sejatinya. dan anaknya. Sungguh cocok. Seseorang yang berusaha tetap kalah dengan yang sehati sejak lahir. Yo kecil, jangan asal nanti perawatan salah paham. Selamat. Anran, guru itu hanya membagikan kesehariannya. Maksudmu kasih selamat itu apa, sih? Suasana di grup jadi canggung. Guru juga jadi serba salah. Cepat tarik pesan itu. Dengar, Pemubai. Kita sudah putus. Aku mendoakan kalian. Anran, jangan ribut. Aku sudah bilang. Kalau pulang, pasti ganti rugi kamu. Kamu nggak kaget? Siapa yang bicara? Siapa di sebelahmu? Tunangan saya. Gak mungkin. Dari mana kamu punya tunangan? Kamu di mana? Kita bicara langsung. Xiao Bai, masalah besar terjadi. Ada yang bilang aku meninggalkan ruang operasi saat operasi. Sekarang keluarga, aku pikir bisa minta Anra. Cepat buat video klarifikasi, bilang yang meninggalkan ruang operasi itu dia, bukan aku. Lupakan saja. Memang kasihan Anran. Biar aku tanggung semuanya, aku dipecat. Memang pantas. Guru. Jangan menangis. Biar aku bicara dengan Anran. Anran, sekarang cuma kamu yang bisa bantu. Cepat rekam video dan unggah, bilang kalau hari itu kamu yang lalai hingga diusir keluar, guru selalu ada di tempat. Asal kamu rekam video itu. Aku akan buat pesta pernikahan lagi. Tidak perlu. Sepertinya dia benar-benar sudah berubah. Anran tampaknya ada yang tidak beres, harus kembali melihatnya. Pergilah. Home, kalau keluarga pasien itu datang ribut, aku akan cari cara untuk menangani mereka. Sudahlah. Aku akan tetap di sini dulu. Kamu dan anak lebih penting.
Tunggu sampai masalah ini selesai. Aku baru akan coba menenangkan Anran. Hang. Hitung mundur pernikahan. Hitung mundur pernikahan hari ke-0. Hitung mundur pernikahan. Anran. Video belum dikirim? Guru sekarang takut keluar rumah. Aku nggak ada waktu. Kamu sebenarnya lagi ngapain? Rumah sakit bilang cuti. Kamu juga nggak ada di rumah. Aku lagi ngadain Pernikahan apa? pengantin wanita harus masuk sekarang. Nona An. Kamu sudah siap? Pernikahan. Pernikahan aku dengan orang lain. Anran. Jangan berakting lagi. Kita sudah nikah 4 tahun, kamu mau nikah sama siapa lagi? Setelah sibuk ini selesai, aku akan menebus semuanya. Aku akan mengadakan pernikahan megah. Bukankah dulu kamu pernah bilang, kamu ingin punya anak? Nanti, aku akan ganti anak untukmu. Bagaimana? Kakak. Jangan bohongi aku lagi. Kita sama sekali belum pernah daftar nikah. Surat nikah palsu. Dia dan Anran punya surat nikah palsu. Untuk menipu orang bodoh saja. Apa? Ran Ying bukan hanya gurumu. Bulan putih yang tak bisa dimiliki. Kamu memilihku, karena aku mirip dengannya. Guru. Aku mencari Anran, karena dia mirip denganmu. Sayangnya, meskipun memakai pakaian yang sama, menggunakan parfum yang sama, dia juga tidak bisa menggantikan kamu. Sekarang, bulan putih telah kembali ke sini. Kamu tidak butuh pengganti tak berguna ini. Bukan seperti itu, dengar dulu penjelasanku. Mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Kita selesai sampai di sini. Anran, jangan emosi, aku datang sekarang. Xiao Bai. Jangan gegabah. Semakin gegabah, semakin dia lagi pula. Kalau dia sudah tahu, kenapa tidak jujur padanya? Aku tidak tahu cara jujur padanya. Dia tidak boleh menikah orang lain. Xiao Bai. Peimubai. Aku sudah berkali-kali membayangkan berjalan ke arahmu dengan gaun pengantin. Seperti apa suasananya? Ketika pertama kali aku terpikat pada, Ayo cepat lari. Hati-hati, saat kita menghadapi bahaya. kamu tanpa ragu melindungiku. Kalau awalnya aku hanya ingin diam-diam menyimpan perasaan itu. Tak kusangka kamu mulai mendekatiku. Aku dulu berpikir, payung yang miring itu adalah kesukaanku yang unik. Maaf, Telepon yang Anda hubungi tidak diangkat. Hingga kemudian, Baru aku tahu, yang kamu cintai bukan aku. tapi bayangin orang lain. Kau memindahkan semua perasaan yang tak bisa kau ungkapkan padanya kepadaku. Mungkin sudah 4 tahun. Tidak semuanya pura-pura. Mungkin di suatu saat, kamu sendiri lupa, yang kamu cintai bukanlah aku. di mana ruang pesta Bu An? Terus saja ke depan, yang paling dalam. Cium pengantin wanita. Aku pernah memberikan seluruh hatiku padamu. Aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Peimu. Aku tidak mau kamu lagi. Anran. Begitu aku buka pintu, aku harus menikah dengan Anran. Aku bilang ke guru. Aku ingin menggenggam tangannya masuk ke aula pernikahan. Pei Mubai.
Apa kau ingin membuat guru kecewa? Xiao Bai, Cepat selamatkan aku. Ah. Apa yang terjadi? Masalah operasi membesar, bahkan direktur tidak bisa melindungiku. Aku di rumah sakit, cepat bantu. Jangan takut, aku akan segera ke sana. Sudahlah. Nanti jelasin ke Anran. Dia pasti akan mengerti. Dokter Pei. Kondisi Suster An, Anran. Kenapa kamu tanya soal dia? 2 hari lalu dioperasi, kakinya terluka. Kamu tidak tahu. Yang itu. Seharusnya. Tidak ada apa-apa. Dokter Pei. Aku berterima kasih karena membelaku di depan direktur. Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan. Hari itu pasien bukan henti jantung semu. Perawat An yang menyelamatkan Xiao Bai. Bersambung. Xiao Bai. Guru. Kamu bagaimana? Guru. Kenapa kamu menyakiti dirimu seperti ini? Kalau terjadi sesuatu, harus bagaimana? Jangan pikirkan aku. Perawat An bagaimana? Kamu sudah menikah dengannya? Aku sempat meneleponmu di tengah jalan, dia membuatmu kesulitan, ya? Aku belum bertemu dengannya. Begitu mendengar telepon darimu, aku langsung pulang. Guru. Sebenarnya ada apa? Keluarga-keluarga itu tidak paham. Mereka bawa masalah ke dunia maya. Lalu orang pura-pura jadi dokter di kolom komentar. Mereka bilang semua ini benar. Xiao Bai, kamu bilang yang berpura-pura jadi dokter rumah sakit itu perawat An? Dia benar-benar ingin menyingkirkan aku, lalu mengambil alih kamu sendirian. Tidak mungkin. Dengan kepribadiannya, meskipun ngambek sedikit. Tapi tidak akan melakukan seperti ini. Yang penting bukan dia, aku cuma berpikir. Kalau perawat An bisa lebih cepat mengunggah video, mengakui yang meninggalkan ruang operasi dia, bukan aku. Aku tidak akan terjebak dalam masalah ini. Guru. Jangan sedih. Aku coba telepon Anran lagi. Biar dia rekam videonya dan kirim. Bersambung. Ran. Nikah kok pakai sandal? Ini. Kamu ada luka, pakai ini lebih nyaman. Yang Siroku pakai. Anak itu ternyata cukup perhatian juga. Kenapa Mama merasa Dia kelihatannya. nggak mirip sama foto yang dulu kamu kirim ya? Di HP Mama masih tersimpan. Ayo, kita cepat keluar. Ambil tas tangger. Ambil tas. Suamimu telpon tuh. Biar Mama yang angkat, ya? Xiaocheng. Ran sudah ganti baju untuk toas, segera keluar ya. Bersambung. Hello. Dia tutup telepon. Sudahlah. Kalau dia tidak angkat telepon, berarti tidak mau bantu. Jangan memohon padanya lagi. Paling buruk dipecat dari rumah sakit. Mungkin. Saya tidak pantas jadi dokter? Kenapa ngomong begitu, Pak? Gak ada yang cocok jadi dokter seperti Anda. Itu semua karena Anran terlalu pelit, bahkan gak mau bantu kirim video. Sekarang harus gimana? Kalau benar-benar dipecat. Muka saya mau ditaruh di mana? Rekan-rekan di rumah sakit, juga para murid yang saya ajar. Pasti mereka semua bakal mengejek saya. Tidak akan. Guru. Oh, Beberapa hari lagi di kota Jing ada konsultasi penyakit sulit, kan? Guru. Dengan kemampuan medis Anda, di saat konsultasi itu tampil luar biasa dan langsung jadi sorotan. Biarkan media meliput luas. Opini negatif pasti hilang dengan sendirinya. Rumah sakit punya alasan untuk menyelamatkanmu. konsultasi. Pak Guru. Kenapa? Nggak apa-apa. Xiao Bai, kamu benar. Konsultasi medis. Memang ini kesempatan.
Xiao Bai. Terima kasih ya. Saat aku paling terpuruk, kamu selalu ada di sisiku. Ada apa denganku? Jelas-jelas Anran adalah bayangan guru. Sekarang saat bersama guru, aku malah terus terpikirkan Anran. Bersambung. Guru, mandi dulu saja. Besok kita bersama-sama pelajari kasus konsultasi. Operasimu sudah selesai. Iya, Aku masak untukmu, dipanaskan di pan. tunggu aku ambil dulu. Lihat ini, Emu, lemari pajangan yang dipesan nanti di sini untuk menaruh piala dan sertifikatmu. Aku ini sampai habiskan sore buat merakitnya. Ternyata sekarang urus surat nikah nggak perlu jawab pertanyaan apa-apa. Orang yang mendaftar untuk hari Valentine terlalu banyak. Aku mengisi informasi di internet. Begitu sampai, langsung bisa ambil sertifikat. Baik. Tundukkan kepala sedikit, aku punya rahasia untuk kuberitahukan padamu. Jangan bohongi aku lagi, kita belum menikah. Sertifikat pernikahan palsu. Gadis idamanmu pulang ke sini. Kamu juga tidak butuh aku yang cuma pengganti, kan? Hari ini. Jam berapa baliknya? Anran. Kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Sampai-sampai memblokir aku. Nomor Anda panggil sedang sibuk. Coba lagi nanti. Ah, apa? Dia benar-benar tidak mau aku lagi? Gawat. Aku sampai tidur sampai malam. Kakiku lupa ganti obat. Kakek. Obat sudah diganti kok. Bagaimana kalau aku yang bantu? Tidak perlu, tinggal sup ikan saja, sebentar lagi selesai. Aku tahu kamu tidak suka bawang, jadi sup ini sama sekali tidak pakai bawang. Coba, enak enggak? Kenapa? Ranvan, Aku tidak suka rasa bawang. udah besar tapi masih pemilih soal makanan. Kalau tidak ada daun bawang untuk menyedapkan, kuahnya jadi kurang enak. Lagian, makan daun bawang itu tidak ada ruginya untuk tubuh. Makan yang enak. Lihat, kamu bisa makan? Makan beberapa kali nanti terbiasa. Ternyata yang peduli padamu, bukan terus ingin mengubah kebiasaan burukmu.
Tapi menerima dirimu apa adanya. Biar kamu tenang. Jadi anak kecil yang pilih-pilih makanan. Bersambung. Xiao Bai. Di mana pengering rambut? Guru, pengering rambut ada di sini. Sebaik. Kamu nggak mau bantu Mengeringkan rambutnya? Guru, hari ini kamu kaget di rumah sakit, aku akan buatkan sup penenang untukmu. Halo, Profesor Emas. Ini Ying. Konsultasi kasus sulit di Beijing beberapa hari. Anda akan pergi? Dinas di luar negeri, tidak sempat pergi. Kenapa? mereka mengundangmu? Kamu takut kehilangan muka? Bukan takut malu. Selama bertahun-tahun, aku belajar banyak. Mengatasi satu konsultasi saja sudah cukup. Belakangan ini ada beberapa kejadian. Kalau aku tampil biasa saja, sulit membalikkan keadaan. Kita kan sudah lama saling kenal. Kau pasti tahu, kalau mau aku bantu. Hanya mengandalkan beberapa kata saja. Tak akan cukup menunjukkan ketulusanmu, kan? Bersambung. Profesor Jin, setelah Anda kembali ke negara, saya pasti mendatangi Anda langsung dan memastikan Anda merasakan sepenuhnya ketulusan saya. Aku akan mengajarkanmu trik penting. Teknik analisis diagnosis. Dijamin kamu akan bersinar ketika saatnya tiba. Mencuri perhatian semua orang. Baiklah. Nanti saya akan mengirimkan data konsultasinya kepada Anda. Catatan operasi ini milik siapa? Henti jantung selama 10 menit. Tapi berhasil diselamatkan kasus ini. Aku dengar dari Profesor Emas, dokter bedah utama kasus ini. Bukankah dia sudah catatannya? Kenapa ada di sini? Jadi operasi ini bisa juga begini. Pak Guru, supnya sudah hangat. Datang. Pak Guru, apa yang kamu pegang itu? Itu apa? Ini Bersambung. Ini. tidak ada apa-apa. Saya cuma sedang mempelajari kasus konsultasi hari lagi. Lalu periksa catatan operasi sebelumnya. Lihat apakah bisa menemukan ide baru. Pak Guru, Anda pernah berhasil menyelamatkan pasien yang jantungnya berhenti lebih dari 10 menit. Ini keajaiban medis. Kenapa tidak dengar kau bicara soal ini? Lama, beberapa tahun lalu, tidak layak disebut lagi. Ada sedikit keberuntungan. Kenapa dianggap tidak penting? Guru, aku akan segera hubungi wartawan kenalanku. Akan buat ini tersebar luas. Supaya orang tahu hebatnya dirimu. Rumah sakit pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Xiao Bai. Aku nggak mau pakai prestasi untuk cari perhatian. Konsultasi medis di Beijing, aku akan tunjukkan kemampuanku untuk memukau lalu membalikan opini. Guru, kamu benar. Sepanjang hidup bisa jadi muridmu. Benar-benar hal paling beruntung bagiku. Cingyi, Terima kasih antar aku ke sini. naik kereta cepat ke sini juga bisa. Aku nggak tenang kalau nggak antar kamu. Bisa menemanimu lebih lama. Aku juga senang. Cingyi, aku selalu ingin bertanya sesuatu padamu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Apakah aku mengingatkanmu pada seseorang? Atau mungkin kamu merasa aku mirip dengan seseorang? Tentu saja tidak. Kamu ya kamu. Adela Young. Unik satu-satunya di dunia, Anran. Bersambung. Aku masuk dulu. Rapat hampir telat. Jadi. Ingat telepon aku akan menjemputmu. Kakak.
Aku mencarimu selama 6. Aku berhasil menemukanmu. Aku hanya takut belum cukup baik untukmu. Kakak. Aku baru saja selesai ujian. Aku tidak mau mati. Jangan. Ada kakak di sini. Informasikan gawat dari aku yang akan memimpin operasinya. Xiao Ye, kamu sudah bangun. Dokter Su melakukan operasi 6 jam untuk menyelamatkanmu. Halo. Aku mau mencari Dokter Su. Xiong. Dia tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Sayang sekali. Dr. Su adalah seorang jenius medis yang langka. Dia malah berhenti begitu saja. Yah, mau bagaimana? Siapa menduga dia Pasien gila bangun, ambil pisau, lalu membunuh. Ada perawat langsung tewas. Orang jantungnya sudah berhenti berdetak selama 10 dokter lain. Pasti nggak bisa Sungguh sial si Xiao Su. Sepertinya dia nggak akan pegang pisau bedah lagi. Kakak. Semua salahku yang gak bisa menemukanku lebih cepat. Sampai kamu mengalami hal seperti ini dengan sampah dia. Nanti. Aku takkan pernah biarkan kamu terluka sedikit pun lagi. Bersambung. Aku kasih tahu kamu, operasi yang terakhir itu. Anran. datang ke kota Jingmao Up kamu. Kamu jangan-jangan mengikuti aku dan Xiao Bai ya? Xiao Bai. Anran dendam kejadian sebelumnya. Lalu datang buat bikin keribut. Kalau dia benar-benar masuk. Aku gimana tampilnya? Anran, konsultasi penting bagi guru. Kamu pulang dulu. Jangan ganggu guru di sini. Aku datang untuk ikut konsultasi. Kenapa aku harus pulang? Hari ini hadir ahli terbaik dari seluruh negeri. Kasus ini cukup sulit. Kamu lulusan akademi perawat. Apa hakmu untuk ikut konsultasi ini? Satpam. Keperluan apa? Usir dia, jangan ganggu acara kita. Tapi, Dia baru menunjukkan undangan. Dia memang Diundang sebagai seorang. Ini nggak mungkin. Lihat baik-baik, ini undangan aku. Bersambung. Lihat baik-baik, ini undangan aku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sobek undangan aku? Aku dan undangan Xiao Bai itu dicetak mesin. Kamu malah bikin yang tulis tangan. Kalau mau meniru, bisa nggak tiru yang lebih mirip? Apa hakmu merobek undangan? Ini kan ditulis langsung oleh Pak Chen. Pak Chen. Pak Chen tokoh terkemuka di dunia medis. Kamu masih berani bilang ini dari Pak Chen? Satpam, cepat usir orang ini. Undangan palsu begini pun kamu nggak bisa bedain? Nanti aku akan lapor. maaf, Bu, Anda tidak boleh masuk. Hello Pak Chen. Saya tidak bisa pergi ke konsultasi. Seseorang sudah merobek undangan saya. masih ada 2 orang belum hadir. Pakar akademik senior, Pak Chen. Saya tidak tahu siapa. Tapi sepertinya, level akademiknya setara Pak Chen. Siapapun itu, tokoh utama hari ini tetap saya. Guru, saya percaya padamu. Rekan-rekan, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri konsultasi kasus ini. PAK Centuron Menyemput Ali. Tunggu sampai mereka naik, lalu kita bisa mulai diskusi. PAK Chen. Kalian akhirnya datang juga. Sukitsil. Silakan kamu duluan. Ini. Bersambung. Ketua Gu, saya tidak mengerti satu hal. Ingin saya tanyakan pada Anda. Profesoran. Coba katakan saja. Wanita di sebelah Tuan Chen adalah perawat dari rumah sakit Kingpu. Biasanya dia bekerja dengan berdedikasi. Seperti memasang infus, Atau menyuntikkan jarum. merapikan catatan medis. Juga sangat cekatan. Tapi hari ini, dalam konsultasi tingkat tinggi, setiap orang yang hadir di sini, entah berpengalaman klinis yang luas, atau mengatasi tantangan medis besar, saya tidak mengerti. Dia lulusan akademi perawat. Apa dia ikut serta dalam pertemuan tingkat tinggi seperti ini? Benar juga, standar konsultasinya bisa serendah itu?
Dia bahkan bukan dokter, ikut-ikut untuk apa? Guru. Jangan bicara dulu. Xiao Bai. Aku bukan untukku sendiri. Dia awam, duduk di samping Pak Chen. Bagi semua ahli di sini, benar-benar sebuah penghinaan. Semua. Daftar peserta konsultasi kali ini sudah dikonfirmasi oleh asosiasi. Professor Ran. Aku bisa bertanggung jawab menjelaskannya. Kontribusi Anda pada industri. Lebi sedikit dibandingkan orang yang Anda tu. Ketua Gu, maksud saya tidak sehebat dia? Kalau begitu, hari ini saya ingin semua orang menilai apakah saya benar-benar tidak pantas untuk menuduh dia. Ini catatan operasi 6 tahun lalu. Silakan lihat sendiri. Bersambung. Ini catatan operasi saya. Saya benar-benar lupa membawa. Ini operasi yang dilakukan beberapa tahun lalu. Pasien henti jantung hampir 10 menit. Semua orang mengira tidak ada harapan, tapi saya menarik pasien dari ambang kematian. Berdasarkan operasi itu, apakah saya tidak layak menuntutnya? Saya pernah dengar tentang operasi itu, benar-benar keajaiban medis. Tak menyangka itu dilakukan Profesor Ran. Bukannya dokter itu. Menggilang, Ja? Dia pergi ke luar negeri untuk studi lanjut. Keahlian dan keberanian seperti ini, Profesor Ran memang hebat dalam diam. Maaf semua. Alasan Anran datang hari ini adalah karena ada Masalah pribadi denganku. Anran. Kamu pulang saja dulu. Ini bukan tempat untukmu. Diskusi nanti kamu tidak akan mengerti. Ada kesalahpaham. Aku akan menjelaskannya pelan-pelan nanti. Kapan aku pernah bilang, Karena kamu dan Ranying? Apa dasarnya kamu yakin? Aku tidak mengerti diskusi akademismu. Semua. Ada sesuatu yang perlu aku klarifikasi. Catatan operasi yang dipegang oleh Ranying itu bukan miliknya, tapi milikku. Adalah dokter yang menangani operasi 6 tahun lalu. Bersambung. Dokter menyelesaikan operasi 6 tahun lalu. kamu bisa melakukan perawatan dasar. Tidak punya kualifikasi sebagai operasi utama, bagaimana kau bisa menyelesaikan Diam. serumit ini? Profesor Ran, kalau Anda terus bicara sembarangan seperti ini, silakan keluar. Di sini tidak menyambut Anda. Anran. Pantas saja kamu keras kepala, sudah punya pendukungnya. Ya benar juga. Naik jabatan lewat tubuh juga termasuk cara cepat kan? Aduh. Kasihan Xiao Bai di rumah kita. Aduh, Xiao Bai, lihat, kamu masih begitu peduli. Lihat dia. Memberimu penghinaan besar ini. Kamu. Kamu omong apa sih? Apakah aku salah bicara? Dia tak tahu memegang pedang kayu. Apa kualifikasinya untuk konsultasi seperti ini? Ada sesuatu yang tidak beres. Kita bisa bantu Anran membuktikannya. Para ahli sekalian, Dr. Guhai dari Rumah Sakit Kingpu. Ini rekan saya, Xiao Yan. Baru saja, operasi darurat di rumah sakit kami. Dr. Ran meninggalkan klaim hemostatik, menyebabkan jantung pasien berhenti mendadak. Anran orang pertama menyadari Dr. Ran tidak mengabaikan itu. Dia bahkan mencegah kami melakukan pembedahan investigasi. Anran memimpin saya dan Guhai menyelesaikan operasi dan berhasil mengeluarkan klaim. Pasien sudah kembali detak jantungnya. Keahlian medis Anran, kami melihatnya langsung. Dia adalah dokter yang sangat luar biasa. Kalian benar memfitnah. Saat itu pasien mengalami pseudo arrest jantung, tidak perlu membuka rong. Kalian melanggar prosedur untuk pujian. Baiklah, Anran. Semua bilang kamu bisa operasi. Hari ini adu kemampuan dengan kasus konsultasi sebagai lihat siapa yang lebih hebat dalam ilmu medis. Anran, kamu cepat balik saja. Guru belajar di luar negeri bertahun-tahun, tak mungkin kamu menang melawan dia. Aku akan belum selesai, bersambung. Semua orang. Pasien adalah akademisi dari Akademi Ilmu Pertanian Nasional yang jatuh sakit saat kunjungan di luar negeri. Diagnosis dislokasi katup jantung. Beliau salah satu peneliti penting di negara kita. Beliau memimpin proyek berskala nasional. Kondisi jantungnya tidak memungkinkan perjalanan udara jauh, sehingga tidak bisa kembali ke tanah air. Rumah sakit luar negeri telah mengevaluasi kasus ini, tetapi tidak berani operasi. Hari ini kita berkumpul di sini untuk berusaha membuka jalan bagi kembalinya beliau ke rumah. Sekarang semua data sudah dimasukkan ke dalam sistem virtual. Silakan Profesor Ren Ying menunjukkan pikirannya tentang operasi.
Lihat ya, selain katup yang tidak sejajar. Arteri koroner kiri pasien terbungkus erat oleh otot jantung, ciri khas jembatan miokard hipertrofi. Menggunakan metode tradisional memperbaiki katup dapat menekan otot jantung hingga berdarah, menyebabkan pembuluh darah pecah. Saya akan gunakan teknik MAK paling maju dari luar negeri untuk melonggarkan jembatan miokard. Membuka otot jantung menebal, lalu memperbaiki katup. Benar. Hentikan tekanan dulu. Ciptakan lingkungan yang aman. Tidak ada masalah dengan pemikirannya. Relaksasi otot jantung selesai. Aliran darah kembali lancar. Selanjutnya apa? Tinggal pasang kembali membran. Operasi selesai. Sedang evaluasi. Membran terpasang, simulasi tekanan tinggi berhasil. Tidak terdeteksi pembuluh pecah. Masuk ke tahap pemulihan pasca operasi. Pak Guru, kamu berhasil. Bersambung. Pak Guru, kamu sukses. Suster Ana, selanjutnya giliranmu. Tidak perlu buru, tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Jika tidak selesai, sebaiknya menyerah. Jangan buang waktu semua orang. Kata-kata yang Tanda visi pasien menunjukkan kelainan, pemulihan pasca operasi gagal. Tidak bagus, jantungnya mengalami kontraksi spasmodik. Kok bisa begitu? Kenapa? Suntikan obat dan kejutan listrik nggak ada efek sama sekali. Ada kerusakan mekanis. Gunakan metode terbaru, metode MAK. masalahnya adalah, kamu pakai metode pelepasan MAK. Itu metode paling canggih saat ini. Namun, itu lebih cocok pasien dengan kemampuan dan elastisitas miokard baik. Pasien kita seorang lansia. Usianya sudah 93 tahun. Metode ini tidak cocok untuknya. Benar juga yang kamu bilang. Sepertinya Anran memang bukan orang biasa. Bisa cari masalah, punya solusi lebih baik? Tentu saja. Bersambung. Dalam pengobatan tradisional ada konsep mengalir tanpa merusak, jadi bisa tidak melepaskan jaringan yang tumbuh bersama. Menanamkan penopang semen, menggunakan perlindungan menggantikan penjelasan. Operasi sudah selesai. Sedang dalam pemulihan membran racun selesai, uji tekanan tinggi berhasil, memasuki evaluasi pasca operasi. Pasien melewati pemulihan pasca operasi. Tanda-tanda vital stable. Verifikasi rencana operasi berhasil. Rara. Baru hari ini aku tahu. Kamu sehebat itu, seorang jenius. Tidak heran beberapa tahun lalu menyelesaikan operasi sulit. Benar sekali. Kemampuan profesionalmu luar. Kamu sedikit mengoptimalkan rencana yang kubuat. Ini tidak mungkin. Apakah Ranying, kamu pikir kami buta? Rencanaan. Beda punyamu. Kamu nggak bisa terima kekalahan. Iya, benar. Pola pikirnya saja sudah beda. Lagi pula, kalah dari jenius itu nggak memalukan. Tapi keras kepala dan nggak mau ngaku itu yang memalukan. Xiao Bai, bantu bicara untuk guru. Xiao Bai. Kamu nggak percaya dia lagi, kan? Kamu nggak lihat apa? Dia punya hubungan nggak benar sama Pak Chen, dan rencananya dikasih Pak Chen ke dia. Kamu. Bersambung. Kamu, berani-beraninya kamu Tamparan ini untuk tampar mulutmu yang menyebarkan fitnah. Aku. Kamu gila ya? tamparan ini untuk kau yang tak punya etika kedokteran, tidak layak jadi dokter. Si putih. Dia menganiayaku, bantu aku menghajarnya. Diam. Kamu mengambil data operasi orang lain, mengakuinya sebagai milikmu, tidak tahu malu. Ditambah laporan dari Dr. Gu dan Dr. Xiao tentang kelakuanmu di ruang operasi, aku sangat meragukan. Riwayat pekerjaanmu sebelumnya benar, asosiasi medis akan meninjau ulangmu. Tidak membiarkan sampah sepertimu, terus menjadi dokter dan Kenapa? Semua milikiku sekarang. Aku peroleh dengan kerja keras. Anran, kamu merasa puas sekarang? Chen sangat membantumu. Ada sesuatu di antara kalian. Dan catatan itu bukan milikmu. Kamu perawat yang tidak berharga. Ranning.
Kamu keras kepala sampai akhir. Jujur saja, Anran Bernheimer Su Anran. 6 tahun lalu, dia menjadi dokter termuda di rumah sakit utama Kyoto. Dibandingkan dengannya, kamu seorang badut kecil. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Anran, Pasti dihukum oleh rumah sakit dan dipindah. merasa tidak terima. Kamu sengaja buat drama. Bisa kembali kerja bareng Xiaobai. Benar, kan? Kamu pikir terlalu jauh. Sebelum aku ke kota Jing, aku mengajukan surat resign. Ke rumah sakit Kingpu. Bersambung. Dr. Anran, kalau sudah resign, datang saja ke rumah sakit provinsi. Jangan dengar di... Datanglah ke Universitas Kedokteran kami. Kami akan membentuk tim riset khusus untukmu. Harusnya ke rumah sakit kami. Khusus bedah kardiovaskular. Yangan Tertipu Olenia. Tokoh utama konsultasi bukan dia. Ini aku. Satpam. Cepat usir pengacau ini. Baik. Semua salahmu, kau menghancurkannya. Akan membuatmu membayar. Lepaskan aku. Suketsil. Karena kamu tidak jadi perawat, bisakah kamu kembali ke rumah sakit? Ini juga merupakan keinginan Pak Chen selama ini. Xiao Su. Jangan buru-buru menolak dulu. Aku tahu operasi 6 tahun yang lalu sangat memengaruhimu. Tapi aku bisa melihatnya. Kamu masih sangat mencintai. Profesi dokter ini. Apa kamu rela menyia-nyiakan bakatmu dan tidak memegang pisau bedah selamanya? Betulkan, Xiao Su. Pikirkan lagi baik-baik. Kapanpun, pintu rumah sakit utama Kyoto selalu terbuka untukmu. Anran, aku tadinya pikir kamu cuma gadis biasa yang sedikit mirip dengan guru. Kamu berbakat banget. Bahkan para ahli dan profesor itu kagum sama kamu. Sebelumnya aku benar-benar buta. Aaron, Kita pergi bareng, ya? nggak perlu, nggak Sarah. Aku tahu kamu masih marah. Tapi aku bisa memperbaikinya. Menebas. Kamu ingin menebus karena aku pengganti cinta pertamamu? Atau kamu justru menyadari? Aku lebih hebat dan lebih mempesona daripada cinta pertamamu? Makanya kamu benar-benar bersambung. Atau kamu justru menyadari? Aku lebih hebat dan mempesona daripada cinta pertamamu? Makanya kamu ingin Ran. Aku tahu kamu masih salah paham tentang aku dan guru. Tapi aku bisa menjelaskannya. Halo. Sudah selesai, di bawah. Tadi ada sedikit urusan. Aku akan turun Telepon dari siapa? Beberapa hari yang lalu kamu bertanya hal yang sama. Aku menjelaskan padamu. Itu tunangan saya. Oh. Sekarang? Sudah jadi suami saya. Jangan-jangan, dia benar-benar menikah dengan orang lain. Selama 4 tahun ini, tidak ada pria lain di dekatnya. Dia mencintai saya, bagaimana mungkin dia rela melepaskan? Saya tahu kamu masih marah. Tapi kamu tidak perlu sering cari orang buat nyakitin saya. Aku sudah minta maaf. Juga janji akan mengganti kerugianmu. Kalau kamu begini, nggak ada gunanya. Sudahlah, terserah kamu. Kenapa? Aku suamimu. Kenapa nggak mau aku menyentuhmu? Suamiku ada di bawah. Kalau tidak percaya, turun lihat sendiri. Gila. Baiklah. Aku lihat siapa yang ikut main sama kamu. Bersambung. Xiaobai. Aku benar-benar sedih sekarang. Mereka membela Anran untuk menggangguku. Bukankah Anran hanya menempel pada Tuan Chen? Tandingi aku dengan Jauh-jauh dariku. Xiaobai. Kamu tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku selama ini selalu mengagumimu. Ternyata kamu orang seperti ini. Operasi hari itu, penilaianmu salah, tapi menyesatkanku. Menuduh Gu Hai dan Xiao Yan bertindak sembarangan. Menemukan buku catatan Anran. Tapi langsung mengaku itu milikmu. Dan bahkan berbohong. Bilang itu operasi yang kamu lakukan sendiri. Xiaobai. Hari aku salah lihat laporan pemeriksaan. Kemudian kita kembali. Gu Hai dan yang lain berhasil menyelamatkan orang. Kalau aku mengakui kesalahan, masalahnya jadi makin rumit. Tentang catatan operasi. Bukan ingin memilikinya. Sebagai dokter, operasi yang menciptakan keajaiban itu, aku berharap itu hasil karyaku. Jadi, panik, aku malah salah bicara. Xiaobai. Aku gurumu.
Aku mengajarimu langkah demi langkah. Kamu juga nggak bisa menganggap seburuk itu. Baiklah. Aku percaya padamu lagi. Bersambung. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Ayo kita pulang. Gak bisa, aku harus bawa Anran pulang juga. Xiaobai, dia naik mobil siapa? Apa dia punya pria lain? Xiaobai, dengarkan aku dulu. Anran sama seperti wanita lain dia cemburu karena suaminya cinta pertama. Jangan pedulikan, dia sendiri yang akan kembali. Cara ini sama sekali tidak berguna. Aku sudah menurutimu, membiarkan dia. Hasilnya sebaliknya, dia semakin menjauh. Xiaobai, jangan buru-buru. Aku punya cara lain. Apa ini benar-benar berhasil? Baik. Kita lakukan sesuai yang kamu bilang. Anran, kamu wanita celaka. Bukan hanya menghancurkan, Tapi juga membuat prianya lengket tanpa sadar. tunggu saja. Aku takkan biarkan kamu menang. Kakek. Langsung pulang ya. Iya, pulang aja. Hari ini hari kerja. Kamu antar aku ke sini. Itu sebenarnya sudah mengganggu pekerjaanmu. Lebih baik kamu cepat kembali. Aku nggak apa-apa, kamu nggak perlu menemani. Aku tahu kamu nggak butuh teman. Tapi aku yang butuh menemani kamu. Saat tidak melihatmu, pikiranku kemana-mana. Pikirin apa yang sedang kamu lakukan. Apakah suasana hatimu? Kenapa belum balas pesanku? Ini malah lebih mengganggu pekerjaanku. Jadi, aku tidak akan pulang dulu. Temani aku ke suatu tempat. Ini pertama kali dia minta ditemani. Siap, Tuan Putri tercinta. Wah, hebat kamu. Sekarang bahkan panggil kakak pun tidak lagi, ya? Bersambung. Di sini. Ini rumah perawat yang aku ceritakan padamu. Sudah 6 tahun. Setiap hari aku selalu memikirkan. Waktu pasien itu dibawa ke sini. Jantungnya sudah berhenti berdetak. Pasti Tuhan tahu dia bukan orang baik. Makanya ingin mengambil nyawanya. Tapi justru aku yang menyelamatkan dia. Kalau bukan karena aku, gadis tak bersalah itu tidak akan mati. Bukan salahmu. Kamu itu dokter. Menyelamatkan orang adalah yang salah itu pembunuhnya. Kamu adalah Dr. Su. Bibi, Mazukla. nyalakan dupa untuk Yev. Naik mobil, kakak. Oke. Bertahun-tahun sudah kirimkan banyak uang ke kami. Membiayai adik Yau belajar di luar negeri. Kamu tidak berhutang apa-apa, kembalilah jadi dokter lagi. Jangan biarkan kesalahan orang lain menghancurkan dirimu. Bersambung. Saya telah mengirim banyak uang ke Bibi. Bukan saya yang membiayai studi ke luar negeri. Sebenarnya siapa? Ada APA? Tidak apa-apa. Oh ya. Saya memutuskan kembali bekerja di rumah sakit Kyoto. Bibi benar. Saya tak boleh menyerah pada pekerjaan yang hanya karena kesalahan orang lain. Hanya saja. Aku akan tinggal di kota Beijing. Kamu. Tentu saja, Istri tercinta kembali ke kota Beijing. tenang saja, seperti villa di Qingpu. Di kota Beijing aku punya 5 lagi. Aku akan bersaing dengan kalian yang kaya raya. Anran. Tidak. Dr. Su. Bisakah mempertimbangkannya? Tetaplah di rumah sakit Qingpu kami. Saya akan memberikan kompensasi besar. Director. Daripada meluangkan waktu untuk lebih baik pikirkan. Bagaimana menjelaskan ke tim investigasi. Kamu nggak kira kalau kamu melindungi Ran Ying. Tim investigasi nggak bakal ketahuan. Kamu. Anran. Habis sudah. Semuanya selesai. Bersambung.
Aku tahu kamu pasti bakal datang ke rumah. Aku sama Xiao Bai, ya, ada sesuatu yang ingin diumum. Kebetulan kamu juga bisa sekalian dengar. Kenapa mereka datang bersama? Beberapa hari lalu, Anran Bukannya sempat bertengkar saat diskusi kasus? Dengar-dengar Anran yang sebenarnya jagoan. Profesor Ran mencuri catatan, lalu berpura-pura itu. Kamu ngomong apa sih? Anran ingin balas dendam sama Profesor Ran, makanya menyebarkan berita palsu ini. Hari ini, datang mengirimkan undangan untuk kalian. Sebelumnya, Xiao Bai dan Anran pernah punya hubungan. Tapi untungnya Xiao Zi sudah kemarin dia melamar saya. Pernikahan diadakan 14 Februari, Valentine. Silamaya, silama. Wah, luar biasa. Adieu. Baru ingat. 14 Februari hari jadi sama si putih, kan? Pantas aja kamu nggak senang. siapa bilang nggak senang? Kalian, pasangan bajingan, akhirnya bisa bersatu juga. Bener-bener kabar baik banget. Semoga kalian terkunci selamanya. Bersama seumur hidup. Biar nggak gangguin orang lain. Bersambung. Aku doakan kalian, terkunci selamanya. Bersama seumur hidup. Biar tidak keluar untuk merugikan orang lain. Tanggal 14 Februari memang hari yang bagus. Hanya saja sayangnya, kalian sepertinya tidak bisa menikah di hari itu. Karena aku dengar, Ketua Gu sudah melapor polisi. Kamu pasti running, kan? Kamu diduga menggantikan orang lain masuk ujian kuliah, memalsukan skripsi, dan hubungan tidak wajar dengan beberapa pemimpin. Ikut kami ke kantor untuk penyelidikan. Ya ampun. Serius? Profesor Ran orang seperti itu? Ngomong apa sih? Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Anran. Pasti menyuruh orang menyamar jadi kau sengaja muncul, menjebak dan mencemarkan fitnah. Dulu yang masuk universitas kedokteran bukan kamu, tapi aku. Kamu. Seharusnya kamu ada di rumah sakit jiwa. Kenapa kamu ada di... Jangan percaya. Dia orang gila. Kamu berbohong. Ketua Gu, Baru saja diperiksa untuk... aku tidak punya masalah apapun. Dulu. Aku gagal dalam ujian masuk universitas. Selalu kupikir, itu karena aku sendiri yang gagal. Tapi kemudian, Aku tak sengaja tahu. waktu itu ada gadis di sekolah namanya sama persis denganku. Dia tampil luar biasa di ujian masuk universitas. Masuk ke universitas kedokteran. Itu kamu. Kamu mencuri kehidupan yang seharusnya milikku. Kamu itu pencuri. Ya ampun, ini terlalu menakutkan, benar-benar menyeramkan. Bersambung. Bukan seperti itu. Ujian masuk universitasku kerjakan. Xiao Bai. Kamu paling mengerti guru. Kamu cepat bicara untuk gurumu. Ren Ying. Sikaron. Sudah tidak bisa mengelak. Asosiasi medis telah meninjau ulang makalah. Berbagai hasil akademikmu. Hasilnya menunjukkan pelanggaran akademik serius. Pembimbingmu, Jin Jianmin, tiba di bandara kemarin dan ditangkap polisi. Dia sudah mengaku semuanya. Termasuk membantu memalsukan tesis. Hubungan tidak pantas di antara kalian. Astaga, benar-benar tidak terlihat. Ternyata ini benar. Bukan seperti itu. Putih kecil. Bukan seperti itu. Cepat katakan sesuatu untuk guru. Kami sudah bertunangan. Mimpi aja terus. Kamu yang bilang ke aku. Ini bisa bikin Anran cemburu. Bisa buat dia balik ke aku. Makanya aku setuju bertunangan sama kamu. Kalau dari awal aku tahu kamu menjijikan seperti ini. Aku nggak bakal lihat kamu bareng sedetik pun. Anran. Kamu yang menghancurkan segalanya buatku. Aku nggak bahagia. Camus juga Jean-Gon Arab Baja. Kamu kan disebut sebagai dokter jenius, kan? Aku akan memotong tanganmu. Biar seumur hidupmu. Tidak bisa jadi dokter lagi. Anran, hati-hati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Mübe. Bersambung. Enron. Kamu yang melakukan operasi untukku. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Ukepeso rening menjenai jantang. Menyelamatkanmu tugasku, tidak terkait perasaan. Sudah melewati masa kritis. Pekerjaan selanjutnya akan aku serahkan ke dokter lain. Aku tidak percaya kalau kamu, Tidak punya perasaan padaku. Ranan. Jangan panggil begitu akrab dong. Aku takut suamiku salah paham. Aku nggak percaya. Kamu nggak mungkin menikah dengan orang lain. Maaf ya, sayang. Aku datang terlambat. Sampah ini nggak bikin kamu nek kan? Kamu pikir kamu siapa? Aku udah kenal Rara selama 4 tahun. Baru saja kemarin. Dia bahkan pernah menyelamatkan. Apa yang bisa kamu gunakan untuk dibandingku? Sungguh tidak beruntung sekali. Aku sudah kenal Dr. Su selama 6 tahun. 2 tahun lebih lama dari kamu. Tahukah kamu? Apa kalimat pertama dia ucapkan padaku? Dia bilang, Jangan takut. kakak di sini. Sejak hari itu, perasaanku padanya tak pernah berubah. Dan kamu? Suka berpaling, munafik, egois, terlibat masalah dengan dosenmu. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan aku? Kamu. Ternyata kamu. Selama 6 tahun ini, kamu berubah banyak sekali. Ran. Kamu nggak boleh bersama pria ini. Kamu hanya milikku. Menurutku, nggak cuma hatimu yang tertusuk. Otakmu juga kayaknya kena tendang setelah keluar dari rumah sakit. Ingat buat cek otakmu juga. Sayang, ayo kita pergi. Anran. Jangan pergi. Aku tahu aku salah. Kenapa aku muntah darah? Kamu bahkan tidak mau melihatku sedikit pun. Maaf, kakak. Sebenarnya aku sudah lama mengenalmu, tapi aku menyembunyikannya. Sudah salah baru ingat panggil kakak, ya. Kamu bilang, dulu kau bisa sebodoh itu. Ternyata kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Benar. Aku memang sudah lama merencanakannya. Kamu tahu nggak? Aku sudah mencari kamu selama 6 tahun. Sebelum bertemu kamu. Hidup nggak punya tujuan. Setiap hari cuma tahu bersenang-senang. Setelah bertemu kamu, aku baru sadar, ada orang seperti kamu yang tulus dan baik hati. Setelah lulus kuliah, mulai investasi di proyek kesehatan. Mendirikan dana bantuan penyakit serius. Begitu. Saat kutemukanmu nanti, aku akan percaya diri memberitahu. Waktu itu, kamu menyelamatkan penjahat. Tapi pada hari yang sama, kamu juga menyelamatkan seorang yang baik. Kakak, apakah pikiranku ini sangat kekanak-kanakan? Terima kasih. Pemandangan di pulau ini bagus. Kita kunjungi tempat ini dulu. Aku ajarin kamu terbang helikopter dan menyelam di laut. Kok kamu bisa semuanya sih? Suamimu masih punya banyak keahlian lainnya. Mau gak? Cobain sekarang aja. Temet.